Hai guys, jadi aku mau sharing pengalaman aku pakai eksotik motor listrik. Ini tipenya Sprinter Pro Max ya guys. Aku udah pakai sekitar 3-5 bulan, aku lupa berapa pastinya ya. Di sini aku cuma bakalan bahas kelebihan sama kekurangannya doang. Buat spesifikasinya kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya ya, waktu unboxing si eksotik Sprinter Pro Max ini. Untuk kelebihan yang pertama, kita nggak perlu isi bensin. That's why kenapa kita pilih motor listrik ya kan. Buat bikin STNK-nya juga murah, cuma 2.500.000 aja pertama kali bikin waktu kita habis beli unitnya. Kalau perpanjang pajaknya per tahunnya itu cuma 50.000, bayangin murah banget kan. Terus kalau misalnya dipakai juga nggak bising ya, alias nggak berisik. Dan yang paling aku seneng banget nih, lihat deh, legroomnya ini lega banget, lihat. Karena si bodinya ini yang bagian depan ini tuh kayak tipis gitu, jadi ramping gitu guys. Makanya kita punya legroom yang benar-benar gede banget. Ini jauh lebih luas daripada motor bensin kayak Scoopy, kayak Beat, Vario dan lain-lain. Ini jauh lebih banyak kapasitas, kayak aku bawa laundryan yang banyak banget, satu bal penuh juga muat kayak gitu guys. Terus juga kita tuh berasa banget gak capek pakai motor listrik karena bobot si motornya ini juga gak berat gitu loh. Jadi enteng banget, dan bannya juga ukurannya lebih kecil daripada motor biasa, kayak diameter lingkarnya itu lebih kecil. Jadi kayak gak capek gitu. Aku kalau habis pakai motor yang bensin kayak berasa agak pegel gitu ya, karena kan kita kan ngejagain motor atau banyak nahan motor tanpa kita sadari kan. Tapi kalau motor listrik itu rasanya enteng banget gitu loh. Dan yang pasti harganya juga lebih murah lah daripada motor yang bensin ya kan. Terus kalau misalnya kita udah seharian pakai bolak-balik, kita tinggal cas aja. Kalau kita udah bener-bener nggak kemana-mana lagi, kita cas sore-sore atau pas malam-malam aja kita cas. Dan nggak perlu kita sampai tinggal tidur juga. Ini tuh sekitar 4 jam juga kadang dia indikatornya udah hijau, jadi udah penuh gitu. Jadi nggak sampai kayak harus 8 jam sampai semalaman kita tinggal tidur, nggak juga. Ini termasuk yang cepet banget aku casnya ya. Oke, itu tadi kelebihannya yang bisa kalian coba sendirilah nanti kalau kalian udah punya ya. Tapi kekurangannya nih kayak gini nih guys, joknya ini tuh lebih pendek daripada si motor biasa, karena si legroom yang tadi ini nih lebih lega, makanya si joknya ini jadi lebih minimalis. Terus kalau kalian berpikir mau jual motor kalian yang bensin, akhirnya buat ganti pakai motor listrik, itu nggak bisa guys. Atau kalian mau punya motor pertama tapi motor listrik, itu juga nggak bisa. Kalian tuh harus punya motor bensin buat cadangan, dan motor listrik itu cuma jadi kayak motor secondnya kalian lah, motor kedua kayak gitu. Kalau misalnya kalian cuma pakai kayak kerja atau sekolah atau kuliah ya bisa lah, tapi tetap harus ada di keluarga itu yang punya motor bensin gitu, nggak cuma satu-satunya motor listrik doang. Karena kalau kalian lupa, kalian bayangin lupa ngecas, dan kalian harus nunggu banget buat ngecas gitu loh, buat ngisi daya, itu kan nggak bisa gitu. Kalian sementara harus pergi, harus beli sesuatu, harus ke suatu tempat di jam yang bener-bener kepepet banget, itu tuh nggak bisa, motor listrik nggak bisa diandelin. Kayak contohnya pengalaman aku, udah aku prepare mau aku pakai buat pergi ke suatu tempat, aku udah cas full, tiba-tiba ada yang pinjem, ada yang pakai, akhirnya berkurang kan setengah atau seperempat kayak gitu. Nah, aku udah mulai ragu nih, cukup nggak sih sebenarnya ini tuh buat jarak sampai ke sana, karena habis dipakai sama orang lain. Tapi kalau motor bensin kita tuh ya tinggal isilah kapan aja bisa gitu kan. Tapi kalau motor listrik ya resikonya kita harus nunggu, dan kita tuh butuh pulang langsung kayak gitu loh. Terus kekurangan yang selanjutnya, ini tuh bukan kekurangan sih sebenarnya, tapi kayak kita tuh belum tahu aja. Motor listrik kan, sepeda listrik juga baru hits sekarang ini kan, jadi belum ada kerusakan, belum ketahuan minus-minusnya apa. Tapi kalau menurut aku untuk servisnya itu kayaknya lebih susah deh daripada motor bensin ya kan. Kita tuh harus bawa ke service centernya, kita nggak tahu nanti kejadiannya kayak gimana, semudah apa atau sesusah apa. Aku belum punya pengalaman untuk ke situ. Sementara kalau motor bensin kita bisa bawa ke bengkel terdekat, atau bahkan kalau kalian ngerti motor mungkin kalian bisa betulin sendiri, dan kalian minimal tahu lah kerusakannya apa. Tapi kalau motor listrik kalian ya nggak akan tahu kerusakannya apa, bener-bener harus ahlinya, dan itu juga harus ketemu sama teknisinya langsung di service centernya. Kalau cuma ada salesnya doang ya nggak bisa, kalian harus taruh dan tinggal buat servisnya kayak gitu.
Terus kekurangan selanjutnya, ini motor bisa kencang banget karena ada 3 speed ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau misalnya kayak di perumahan dan lain-lain kita pakai yang speed nomor 1 aja. Tapi kalau kayak di jalan raya itu kudu banget wajib pakai yang nomor 3. Kayak gitu guys. Tapi ini nggak bisa banget buat nyalip, beneran. Kalau misalnya kalian pakai nyalip, ini tuh jalannya itu kayak roller coaster gitu guys, jadi pelan dulu baru lama-lama kenceng gitu, jadi kayak nggak bisa dihentak langsung kenceng, kita butuh tenaga yang super dalam waktu sekian detik, itu nggak bisa. Jadi ini tuh kayak nafas gasnya itu harus panjang. Bisa sih nyalip, tapi kalau misalnya kalian nggak ada mobil di depan atau kalian mendului tapi nggak buru-buru banget, baru kalian bisa nyalip lah buat mendului mobil doang kayak gitu. Jadi kalau buat kalian yang sering banget terlambat kerja, orangnya mepet-mepet, orangnya sering buru-buru kemana-mana, itu pas banget keburu-buru telat dan lain sebagainya, kalian nggak bisa banget pakai motor ini karena kalian tuh mungkin untuk tepat waktu nggak bisa ya, kalian harus prepare waktunya lebih lama. Yang mepet-mepet nggak bisa deh pakai motor listrik. Kayak jalanan yang misalnya banyak polisi tidur, itu juga ngaruh. Kita udah gas, motornya udah lumayan kenceng, gas kita lepas, motor itu ngacir jalan sendiri. Dan ketemu lagi sama jumblengan, kita harus berhenti lagi, kita harus tarik gas lagi, ketemu lagi sama jumblengan. Jadi kalau buat jalan yang banyak polisi tidurnya setiap beberapa meter, ya lumayan ngabisin si daya listriknya sih. Tapi kalau kalian mau irit ya kalian harus pelan-pelan kayak gitu. Atau misalnya jalannya itu emang jarang polisi tidur, jadi jalanannya itu kayak lancar jaya kayak gitu loh. Terus kekurangan selanjutnya adalah indikator baterainya ya guys. Jadi kalau misalnya kita cas penuh tapi kita pakainya di gigi 3, kita langsung pakai ngebut gitu, nah itu langsung drop indikator baterainya, langsung ke tinggal 2 garis atau 1 garis kayak gitu. Tapi begitu gas kita lepas, dia penuh lagi gitu. Jadi nggak ada akurasi untuk indikator baterai. Sebenarnya sisa berapa nggak seperti motor yang bensin. Mau di gigi berapapun kalau kita ngebut, nanti indikator baterainya langsung ngedrop. Padahal si dayanya itu juga masih banyak, kita masih cukup juga untuk jarak jauh, nggak mengurangi signifikan dayanya sebetulnya. Tapi indikatornya aja yang bikin kita tuh jadi panik gitu loh, karena langsung berkurangnya banyak kayak gitu. Dan ini tuh berlaku buat bukan motor ini aja yang aku sebutin ya, tapi sepeda listrik aku yang dulu aku coba juga, beberapa unit, beberapa merek juga sama kayak gitu, karena memang modelnya itu seperti itu. Jadi bukan benar-benar pure motor gitu loh, jadi dia tuh kayak masih setengah motor setengah sepeda kayak gitu, dari mix kayak gitu loh, meskipun namanya udah motor listrik. Sebenarnya semua itu ada kelebihan dan kekurangannya sih, tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Jadi berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang aku sebutin tadi, atau mungkin ada lagi yang belum aku sebutin, kalau menurut aku yang paling cocok untuk menggunakan unit ini adalah kayak emak-emak nganter ke sekolah, atau misalnya kalian kuliah, atau misalnya kalian tuh sekolah, itu bisa lah pakai ini ya guys. Tapi kalau misalnya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu, atau yang misalnya kalian produktif masih kerja, itu bolehlah kalian pakai ini. Dengan catatan kalian pakai sendiri, nggak bisa pakai bareng-bareng, nggak boleh pinjem-pinjemin ke siapa-siapa. Dan kalian bukan tipe yang suka mampir-mampir kemana-mana, atau misalnya pulang kerja kalian main dulu ke rumah temen dan lain-lain. Itu kalian harus butuh effort lagi buat ngecas-ngecas kayak gitu. Kalian harus rajin lah buat ngecas-ngecas. Terus juga kalian jangan abaikan sepeda listrik atau motor listrik yang ada otomatis matinya itu guys. Jadi sistem mati otomatis itu juga lumayan, kalian harus beradaptasi, apalagi kalau kalian sering pakainya motor yang bensin. Kalau aku sih jujur pengalaman aku, karena aku beli ini adalah untuk motor kedua, aku ada motor yang bensin juga, jadi aku nggak terlalu ngandelin motor ini guys. Jadi belinya tuh karena emang aku mau ngirit supaya nggak sering-sering beli bensin, atau supaya aku nggak males mampir-mampir ke pengisian bensin kayak gitu guys. Itu tujuan aku beli si motor listrik ini, dan supaya aku nggak terlalu capek juga bawa motor listrik kayak gitu guys. Oke, sekian guys, makasih banyak yang udah nonton. Kalau aku ada yang kekurangan atau kelebihan yang aku mungkin gak sebutin, atau kalian mau nambahin, boleh di kolom komentar. Kalau ada kesalahan boleh kalian koreksi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Bye bye.